Halo, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pernahkah kamu membayangkan dunia tanpa komputer? Di video ini, kita akan menjelajahi perjalanan komputer yang menakjubkan mulai dari awal kemunculannya pada abad ke-17 hingga komputer generasi sekarang yang membentuk era digital yang kita nikmati dan juga adanya kecerdasan buatan. Asal-usul sejarah perkembangan komputer tidak dapat lepas dari kebutuhan manusia untuk dapat mengetahui berapa hasil dari suatu perhitungan, mulai dari perhitungan yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat rumit. Pada zaman kuno, manusia menggunakan alat hitung sederhana seperti abakus dan sempoal. Sekitar 2410 Masehi, alat hitung mekanis pertama, Antikythera Mechanism, ditemukan di Yunani. Alat ini digunakan untuk memprediksi posisi astronomi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik pertama, Pascaline. Mesin ini mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada tahun 1673, Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan mesin hitung yang lebih canggih, Leibniz Calculator, yang mampu melakukan operasi perkalian dan pembagian. Charles Babbage, seorang matematikawan Inggris, dijuluki sebagai bapak komputer karena merancang mesin analitik di tahun 1837. Mesin ini, meskipun tidak pernah dibuat sepenuhnya, memiliki konsep yang mirip dengan komputer modern. Mesin analitik mampu melakukan operasi matematika dan logika, serta menyimpan data dalam memori. Pada tahun 1943 adalah era komputer elektronik. Colossus merupakan komputer elektronik pertama diciptakan untuk membantu Inggris dalam memecahkan kode rahasia Jerman selama Perang Dunia Kedua. Colossus mampu menganalisis pesan transkripsi Jerman dengan kecepatan yang luar biasa. ENIAC, komputer digital elektronik pertama, lahir di tahun 1946 dan menandai awal era baru. ENIAC berukuran besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar, dan beratnya mencapai 30 ton. Mesin ini digunakan untuk berbagai keperluan ilmiah dan militer. Komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1946 sampai dengan 1956. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuitnya, ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar, seperti contohnya ENIAC. Contoh kedua yaitu UNIVAC, sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya, merupakan komputer komersial pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk menghitung sensus penduduk. Yang ketiga yaitu IBM 701, memiliki memori tabung penyimpanan elektrostatik, digunakan pita magnetik untuk menyimpan informasi, dan memiliki biner fixed point perangkat keras alamat tunggal. Yang keempat yaitu IBM 650, merupakan mesin desimal berkode biquinary, dua alamat, baik data maupun alamat adalah desimal. Dengan menggunakan memori pada drum magnet yang berputar, meskipun merupakan mesin desimal, dukungan karakter terbatas disediakan oleh unit input-output yang mengubah karakter alfabet
dan karakter khusus menjadi kode desimal 2 digit. Sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada awal tahun 1960-an. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Lebih kecil, cepat, dapat diandalkan, dan hemat energi dibanding generasi komputer pertama. Menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Contoh komputer generasi kedua yang dikembangkan saat itu adalah IBM 1401. Sejak tahun 1965, sebagian bisnis yang besar menggunakannya untuk mengelola informasi keuangan. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai dengan 1971-an. Ciri utamanya yaitu penggunaan IC piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa, menggunakan magnetic disk berkapasitas besar, menggunakan terminal display visual atau monitor, mengeluarkan suara, seperti contohnya yaitu IBM 360. Yang kedua yaitu G600, mengganti transistor dengan sirkuit terpadu IC yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Kapasitas memorinya lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, mampu menyimpan ratusan ribu karakter, kecepatannya jauh lebih cepat. Penggunaannya dirancang untuk berbagai aplikasi ilmiah, teknik, dan bisnis. Yang ketiga yaitu G235. Komputer ini memiliki spesifikasi seperti komputer G600, hanya saja yang membedakan yaitu merupakan komputer kelas menengah yang lebih kecil dan murah dengan fokus pada aplikasi bisnis. Sedangkan G600 yaitu fokus pada aplikasi ilmiah dan teknik. Keempat yaitu NCR Century, dikembangkan oleh National Cash Register pada tahun 1968 dan 1975. Dengan kecepatan yang relatif tinggi untuk masanya, kapasitas memori besar, kemampuan multitasking, dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman, dan harga yang kompetitif. Sejarah komputer generasi keempat pada tahun 1971 memiliki ciri utama, diantaranya mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel. Mulai digunakannya LSI yang menggunakan pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah chip, kemudian dikembangkan menjadi PLSI. Pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI, seperti operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corp. Adapun contohnya yaitu Apple II yang dikembangkan oleh Steve Jobs dan Stephen Wozniak. Contoh kedua yaitu IBM PC. Dengan kompatibelnya diproduksi massal oleh berbagai perusahaan, sehingga komputer mikro masyarakat hingga saat ini. IBM PC terus berkembang, mulai dari IBM PC XT, IBM PC ET, IBM PC 386, IBM PC 486 menggunakan mikroprosesor Intel 8088, 80286, 80386, 80486, selanjutnya menjadi seri Intel Pentium yang memproduksi mikroprosesor. Selain perusahaan Intel, ada juga yaitu perusahaan AMD Advanced Micro Device.
komputer generasi kelima sampai sekarang. Pada akhir tahun 1970-an, pemerintah Jepang mengembangkan KGK sebagai proyek besar untuk mengembangkan komputer dengan kemampuan kecerdasan buatan yang lebih canggih. Proyek ini memiliki nama Five Generation Computer System dengan tujuan untuk menciptakan komputer yang dapat memproses bahasa natural manusia dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara otomatis. Komputer generasi ini juga memiliki memori yang besar. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya peningkatan kecepatan akses datanya, juga tampilan gambar sudah beresolusi bagus dan berwarna serta multimedia. Fungsi komputer menjadi lebih cerdas dan memiliki kemampuan yang canggih. Fisiknya menjadi lebih kecil dan sederhana. Oke, di topik ini kita akan mengenali sejarah luar biasa dari seorang tokoh kunci dalam dunia komputer. Aksi dan kontribusinya gak main-main, dan ini benar-benar mengubah arah perkembangan teknologi. Jadi langsung saja kita telusuri jejak tokoh ini dan apa yang dia lakukan untuk dunia komputer. Charles Babbage, seorang penemu dan ahli matematik yang lahir di Inggris tahun 1791, berhasil membuat model mesin yang dinamakan Difference Engine dan merancang Analytical Engine, dikenal dengan sebutan bapak komputer modern, karena dalam rancangannya, Analytical Engine mempunyai 5 unsur yang terdapat pada komputer modern, yaitu alat masukan atau input device, tempat penyimpanan data yang akan diproses, alat pemrosesan, unit pengontrol pengolahan, alat keluaran atau output device. Ada Augusta Byron, dikenal sebagai programmer pertama karena membantu mengembangkan instruksi untuk menjalankan Analytical Engine. Herman Hollerith tahun 1886 membuat tabulating machine yang digunakan untuk menghitung hasil sensus penduduk Amerika Serikat di tahun 1890 dengan cepat. Tahun 1896 mendirikan Tabulating Machine Company, dan tahun 1924 melakukan merger dengan 2 perusahaan lain dan membentuk International Business Machines Corporation (IBM Co.). Thomas Watson, ia memainkan peran sentral dalam perkembangan komputer dengan memimpin IBM, sebuah perusahaan yang menjadi pionir dalam industri komputer, sebagai presiden, dan kemudian chairman dari 1914 hingga 1956. Watson mengawasi transformasi signifikan dari IBM yang awalnya berfokus pada peralatan pencatatan menjadi pemimpin terdepan dalam teknologi komputer. Di bawah kepemimpinannya, IBM memasuki era komputasi dengan sukses, meluncurkan mesin-mesin revolusioner seperti IBM 701 dan berbagai serinya. Watson mempromosikan filosofi Think yang menekankan pentingnya pemikiran kreatif dalam bisnis dan teknologi. Bill Gates dan Paul Allen, sebagai pendiri perusahaan Microsoft, tahun 1980 IBM memilih Microsoft untuk mengembangkan sistem operasi bagi IBM PC, dan hasilnya adalah sistem operasi yang dikenal dengan nama MS-DOS. Tahun 1990, perusahaan Microsoft mendominasi pasar peringkat lunak atau software dengan semakin luasnya penggunaan sistem operasi Microsoft Windows dengan berbagai program aplikasi untuk keperluan bisnis, teknik, pendidikan, dan juga pribadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.